Bab 547, tinggal satu jalan, bertarung. Raffi Ye keluar dari dunia dalam cincin penyimpanan. Wajahnya muram saat melangkah maju, tanpa sepatah kata. Nana sekarang memang kelihatan tidak berbahaya, tapi dia tahu, kemungkinan besar dia sudah terseret masalah besar. Dia bukan tipe orang yang penakut dan serba sungkan. Tapi, sekarang pikirannya juga sudah tidak sesederhana dulu. Ada beberapa hal, kamu boleh berbuat baik, boleh bersikap baik hati, namun kenyataan yang kejam sudah memberitahunya, berbuat baik secara membabi buta, kebaikan tanpa batas dan tanpa prinsip, pada akhirnya hanya akan mencelakakan diri sendiri. Karena itu, sekarang dia terpaksa harus lebih berhati-hati. Masalahnya, ia menunduk, melirik kalung di lehernya. Senyum aneh Nana tadi kembali terlintas di kepalanya dan membuat bulu kuduk meremang. Sesaat kemudian, ia menghela napas pelan. Dia tidak bisa kabur lagi. Yang dia pikirkan sekarang cuma satu, semoga Arya dan si putih cepat-cepat kembali mencarinya. Biar dua leluhur itu yang menanggung karma ini. Hanya bisa melawan sihir dengan sihir. Memikirkan itu, Raffi Ye menengadah menatap ke kedalaman dunia itu, lalu berbisik, "Arya, si putih, kalian di mana? Aku benar-benar kangen kalian." Tentu saja dia tidak tahu, saat ini Arya dan si putih sudah bermain sampai kelewatan. Tanpa banyak berpikir lagi, Raffi Ye melangkah maju. Tujuannya sekarang adalah reruntuhan peradaban era dewa itu. Ia harus mendapatkan lebih banyak kristal padat dimensi. Lalu menjadikan sisa mayat para kuat ranah Dao itu sebagai boneka. Sedangkan soal Nana, saat ini ia benar-benar tidak punya waktu dan tenaga untuk mengurusnya. Di dalam batu nisan peradaban, seluruh dunia dipenuhi lorong-lorong zaman yang rapat berjejer. Setiap lorong mengarah ke dunia peradaban yang berbeda, membuat orang mudah silau dan bingung. Untungnya Anton tahu jalan yang benar. Kalau tidak, ia sangat mudah tersesat di dunia dalam batu nisan peradaban ini. Kini tidak ada lagi yang mengejarnya. Raffi Ye pun sempat mengamati batu nisan peradaban itu dengan rasa ingin tahu. Harus diakui ia masih sangat terkejut, batu nisan ini ternyata mengubur begitu banyak peradaban semesta. Bukan hanya itu, setiap peradaban semesta yang dikubur akan dipaksa diseret masuk ke sini. Tak seorang pun tahu sudah berapa banyak peradaban yang dimakamkan di dalam batu nisan peradaban ini. Tanpa berpikir lebih jauh, Raffi Ye mempercepat langkah. Tak lama kemudian, ia menghilang ke dalam salah satu lorong zaman. Di era Paleosen, di aula besar Dewan Yonji, Bin Jae-yun menatap lipatan pesan spiritual di depannya, terdiam tanpa suara. Ia tentu sudah tahu bahwa Raffi Ye sedang diburu. Dan para pemburu itu adalah si Hakim Dosa dan kelompoknya. Maklumat buron era Paleosen. Sekarang ia memang sudah diangkat sebagai kepala para pejabat dewa menjabat sementara mengendalikan Dewan Yonji. Kenyataannya, ia sama sekali belum bisa sepenuhnya mengontrol Hakim Dosa dan kawan-kawan. Hakim Dosa sudah memegang kendali dewan selama bertahun-tahun. Struktur di dalam dewan sejak lama berada dalam genggamannya. Sementara ia jelas berdiri di pihak Raffi Ye. Bukan cuma karena pria berjubah hijau di masa lalu. Ada alasan lain, saat pengepungan dan pembantaian terhadap Dewa Gembala dulu, ia tidak ikut serta. Waktu itu ia bahkan belum menjadi pejabat dewa. Ia dan Raffi Ye tidak punya benturan kepentingan sejak awal. Selain itu, instingnya mengatakan, pejabat roh agung sama sekali tidak menyimpan permusuhan terhadap murid mantan kakaknya ini. Hanya saja Hakim Dosa dan kelompoknya terlalu ketakutan. Mereka khawatir murid Dewa Gembala akan datang membalas. Jadi mereka memilih bergerak lebih dulu. Bin Jae-yun terdiam sejenak. Tiba-tiba ia bangkit dan menghilang dari tempat. Saat muncul lagi, ia sudah berada di wilayah milik pemilik ladang karma, di ranah karma. Di dalam aula besar. Hari ini,
Pemilik ladang karma mengenakan jubah putih bersih. Tampak sangat berwibawa dan berbudaya. Di tangannya, masih tergenggam batu karma itu. Kepala Yun datang kemari, ada urusan. Pemilik ladang karma tersenyum. Binia Yun ikut tersenyum, aku dengar dulu pemilik ladang menolak ajakan pejabat malam abadi. Kepala Yun, aku benar-benar tidak tertarik dengan perebutan faksi di dalam dewan, kata pemilik ladang karma. Jelas, itu sebuah penolakan. Binja Yun mengangguk, aku bisa mengerti posisi pemilik ladang bagaimanapun juga, memilih kubu berarti mengambil risiko. Dengan status dan kedudukanmu, selama tidak memihak siapapun, kamu akan selalu berdiri di posisi tak terkalahkan. Pemilik ladang tertawa. Terima kasih sudah mengerti, tapi, sepertinya kepala Yun masih punya satu, tapi, bukan. Binja Yun mengangguk. Pemilik ladang, aku datang kali ini bukan untuk memintamu memilih kubu. Aku hanya berharap kamu bisa mempertimbangkan dari sudut pandang masa depan besar era Paleosen. Kening pemilik ladang berkerut dan tidak menjawab. Binja Yun menatapnya, aku sudah mendapat kabar. Hakim Dosa dan yang lain sebentar lagi akan bersekutu menggelar pemungutan suara dewan. Mereka ingin mencabut status Raffi Ye dari era Paleosen. Pemilik ladang tetap diam. Tentu saja ia paham permainan licik di balik semua ini. Sekarang Raffi Ye masih murid jenius dari akademi dalam era Paleosen. Jadi, perselisihannya dengan Hakim Dosa dan yang lain pada hakikat masih termasuk konflik internal era Paleosen. Tapi begitu Raffi Ye dicabut statusnya, itu berarti bukan lagi konflik internal, melainkan pertarungan antara dua kekuatan. Dua kekuatan saling berhadapan. Sifatnya akan berubah total. Singkatnya begini. Selama Raffi Ye masih menjadi bagian dari era Paleosen, orang-orang dan kekuatan di belakangnya yang membantu, semuanya masih bisa disebut konflik internal. Sebesar apapun gejolak yang ditimbulkan, pada akhirnya tetap masalah dalam era Paleosen sendiri. Tapi kalau Raffi Ye sampai dicabut statusnya, maka itu akan berubah menjadi konfrontasi antara dua kekuatan yang berbeda. Niat Hakim Dosa dan kelompoknya sangat jelas. Mereka ingin mengubahnya jadi perang dua kubu, bukan sekadar konflik internal. Karena hanya bila menjadi perang dua kubu, mereka bisa menggerakkan lebih banyak sumber daya era Paleosen untuk melawan Raffi Ye dan kekuatan di belakangnya, dengan alasan yang tampak sah. Pemilik ladang tetap terdiam, tidak mengucap sepatah kata pun. Dilihat dari sudut pandang era Paleosen, selama Raffi Ye masih di era Paleosen, maka kekuatan di belakangnya juga bisa dianggap berada di pihak era Paleosen. Namun begitu ia dicabut statusnya, kekuatan di belakang Raffi Ye akan otomatis berubah menjadi kekuatan musuh era Paleosen yang jadi masalah. Kekuatan di belakang Raffi Ye itu menyeramkan sekali. Bukan cuma dua bocah yang suka mencuri harta miliknya itu. Masih ada sosok yang disebut penguasa pedang Guansuan. Binja Yun menatap pemilik ladang. Sebelumnya mereka sudah pernah mengajukan usulan itu, tapi aku tolak. Namun sekarang, mereka akan mengadakan sidang dan memaksa mencopot status era Paleosen milik Raffi Ye. Fondasiku di dewan terlalu dangkal, hampir tidak ada yang mendukungku. Karena itu, aku butuh dukungan pemilik ladang. Jika pemilik ladang mau mendukung, akan ada banyak orang di dalam dewan yang berbalik haluan. Jaringan hubungan pemilik ladang di era Paleosen sama sekali bukan main-main. Bahkan Hakim Dosa pun jauh kalah. Kata pemilik ladang berjalan pelan di dalam aula, tetap tanpa sepatah. Binja Yun hanya menunggu dengan tenang. Lama kemudian, pemilik ladang tiba-tiba berkata, mereka sudah hilang akal. Hati Binja Yun langsung sedikit lega. Pemilik ladang melanjutkan, apa mereka tidak pernah berpikir, gadis bernama Arya itu berani menyerbu dewan, itu berarti dia pasti punya keyakinan dan modal yang sangat besar. Modal itu bukan hanya kekuatan dirinya sendiri. Di belakangnya sudah pasti ada eksistensi yang jauh lebih kuat.
Bin Jayun menggeleng, era Paleosen sudah terlalu lama merasa tak terkalahkan. Selesai bicara, ia menghela napas pelan. Sebelum melihat sendiri betapa menakutkannya kekuatan pria berjubah hijau itu, sebenarnya ia juga punya pola pikir yang sama. Era Paleosen adalah satu-satunya peradaban tingkat 12 dimensi yang diketahui saat ini menyapu bersih seluruh kosmos. Siapa yang berani tidak tunduk? Namun setelah melihat pria berjubah hijau, barulah ia benar-benar sadar di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Sedangkan hakim dosa dan kelompoknya belum pernah menyaksikannya. Begitu pula pemilik ladang di hadapannya ini. Bin Jayun sebenarnya sangat mengagumi pemilik ladang ini, sekaligus sedikit gentar padanya. Begitu sering barangnya dicuri, kenapa pemilik ladang tidak pernah benar-benar murka? Apa karena orangnya berhati lapang? Sifat lapang dada itu juga tergantung pada siapa lawannya. Sebenarnya, sejak pencurian pertama, pemilik ladang sudah menyadari keberadaan dua bocah itu. Tapi ia tidak pernah benar-benar bentrok frontal dengan mereka. Bagaimana mau melawan? Gadis kecil itu seperti monster gila. Kalau ia memaksa melawan, hasilnya hanya dua kemungkinan. Pertama, kalau kalah, ia akan kehilangan lebih banyak barang, dan bukan tidak mungkin malah memancing bencana yang jauh lebih besar. Kedua, sekalipun menang, pasti menang dengan kerugian besar, dan tetap saja akan mengundang malapetaka yang lebih besar. Karena itu, ia memilih pura-pura tidak tahu sejak awal. Dengan begitu, ia tidak perlu bentrok, dan wajahnya pun tetap terjaga. Dua keuntungan sekaligus. Sering kali manusia memang harus bisa pura-pura tidak melihat. Tentu ada satu hal yang tidak ia sangka. Orang di belakang dua bocah itu ternyata sosok yang tahu diri dan tahu berterima kasih, sampai-sampai mengirim sepotong besar kristal padat dimensi padanya. Itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Karena itu, ia cukup berkesan baik terhadap orang-orang di pihak Raffiye. Soal barang yang dicuri, ia anggap saja dua bocah itu cuma terlalu usil. Dengan pola pikir begitu, hatinya pun jauh lebih tenang. Bin Jayun melanjutkan, kali ini aku datang menemui pemilik ladang bukan demi rebutan kekuasaan atau keuntungan. Aku hanya tidak ingin era Paleosen kita terseret ke dalam krisis besar. Apa yang sedang dilakukan pejabat roh agung dan para pendahulu saat ini semuanya demi masa depan era Paleosen. Kita yang hidup sekarang tidak seharusnya malah menjadi beban mereka. Pemilik ladang menatap Bin Jayun. Kepala Yun, pandangan besarmu sedikit membuatku terkejut. Pantas saja pejabat roh agung memilihmu. Aku tidak suka memilih kubu atau membentuk kelompok, tapi kali ini, aku akan berdiri di pihakmu. Terima kasih, kata Bin Jayun. Tidak perlu. Aku juga melakukannya demi era Paleosen, jawab pemilik ladang. Bin Jayun mengangguk singkat, tidak berkata apa-apa lagi lalu berbalik dan pergi. Di dalam aula, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari batu karma di tangan pemilik ladang karma. Para pejabat dewa ini, benar-benar sudah gila. Pemilik ladang tertawa. Kamu tidak mengerti, orang yang duduk di posisi tinggi seringkali akan mengembang. Selain itu, mereka juga takut kalau pemuda itu datang untuk balas dendam. Jadi mereka memegang konsep lama, serang dulu untuk menguasai keadaan, habisi sampai ke akar. Suara itu berkata, lalu apa kamu tidak takut dia nanti datang membalas dendam padamu? Pemilik ladang tersenyum. Aku tidak pernah mensesali apa yang terjadi di masa lalu karena prinsip Dewa Gembala itu memang tidak bisa dijalankan. Kalau dibiarkan, dia hanya akan membuat era Paleosen kacau balau. Sekalipun diulang dari awal, aku tetap akan membuat keputusan yang sama. Kalau muridnya datang untuk membalas itu sebenarnya wajar. Kalau kekuatannya cukup, aku mati, bila lemah, dia yang mati, pada akhirnya cuma begitu saja. Suara itu bergema rendah, kalau begitu, bagaimana jika Raffiye juga ingin menerapkan prinsip Dewa Gembala dulu?
Mata pemilik ladang karma perlahan terpejam. Kalau begitu, tinggal satu jalan, bertarung. Bab 548, Langit di Balik. Era Paleosen tiba-tiba diguncang sebuah peristiwa besar. Di kediaman Dewa Kuno, Seka dan Seni mendadak bersekongkol dan memenjarakan Silmartis. Pemilik kediaman Dewa Kuno berganti menjadi Seka. Seluruh era Paleosen gempar. Langit dibalik. Tak seorang pun menyangka, kakak beradik ini berani membalikkan tatanan langit dan melakukan pengkhianatan segila ini. Bahkan Bin Jayun dari Dewan Yonji pun agak terkejut. Kediaman Dewa Kuno. Di sebuah dunia khusus, pemilik lama, Silmartis, dikurung. Tubuhnya dililit rantai penuh pola rune yang padat. Tak jauh darinya berdiri Seka dan Seni. Silmartis menatap tajam kakak beradik itu, wajahnya sangat kelam. Seka tenang berkata, "Ayah, jangan putus asa, harusnya ayah senang karena putri ayah sudah melampaui gurunya sendiri, bukankah begitu?" Silmartis tertawa saking marahnya. Ya, tak pernah terpikir, aku akhirnya jatuh sampai begini dan dikhianati anak kandung sendiri. Seka menggeleng. Ayah salah. Kami bukan mengkhianatimu. Justru karena jalan yang ayah pilih sudah menyimpang, dan itu akan mencelakakan era Paleosen. Silmartis mendadak memelototi Seni. Kau yang menghasutkan. Seni mengangguk. Ya. Silmartis hampir meledak saking marahnya. Kau begitu yakin Raffi Ye bisa menang melawan pejabat pengadil dosa dan yang lain? Tahu tidak, kalau taruhannya kalah, apa jadinya kediaman Dewa Kuno kita? Seni berkata, "Ayah, kalian semua mengira Nona Arya itu backingan terkuat di belakang dia. Tapi kalian sama sekali tidak tahu, dia sama sekali bukan." Seka tiba-tiba memotong, "Tak perlu banyak bicara. Waktu akan membuktikan semuanya, ayo pergi." Selesai berkata, ia berbalik dan pergi. Seni juga berbalik dan pergi. Silmartis tiba-tiba mengaum marah, "Kalau tahu kau seberengsek ini, waktu dulu kutemukan kau, harusnya langsung kupelintir sampai mati." Langkah Seni terhenti. Seka menoleh ke Seni. "Pergi kasih dia satu tamparan yang keras." Namun Seni menggeleng. "Sudahlah, ayo pergi." Seka tiba-tiba berbalik, menerjang ke depan Silmartis, dan menghantamkan sebuah tamparan keras. Pak! Kepala Silmartis langsung berdenging. Begitu sadar kembali dan menatap garang Seka. "Berani sekali kau. Aku ini ayahmu." Seka melayangkan satu tamparan lagi. "Pak!" Suara tamparannya jernih dan nyaring. Seka menatap Silmartis. "Sekarang aku yang jadi ayahmu." Seka berbalik berjalan ke sisi Seni. Ia melirik adiknya. Setiap hari cuma penakut dan lembek, begitu sedikit pun tidak kelihatan jantan. "Kalau lain kali masih begitu, semua bukumu akan kubakar." Abis berkata begitu, sosoknya menghilang di kejauhan. Aula utama Dewan Yonji. Hari itu atas usul beberapa pejabat ilahi, diadakan sebuah sidang. Agendanya sangat sederhana, mencoret nama Raffi Ye dari era Paleosen. Sesuai aturan dewan, ketika pejabat roh agung tidak ada, semua urusan besar kecil seharusnya dipegang oleh pejabat kepala. Namun itu bukan berarti para pejabat ilahi lainnya tak punya hak. Jika mereka tak setuju dengan keputusan pejabat kepala, para pejabat dan para sesepuh bisa mengadakan sidang, lalu lewat pemungutan suara menjatuhkan keputusan pejabat kepala. Saat ini posisi utama yang semula ditempati pejabat pengadil dosa sudah berganti menjadi Bin Jayun. Di kedua sisi berdiri para pejabat ilahi. Di belakang mereka berdiri para sesepuh dari tiap dewan, total 13 orang. 6 pejabat ilahi itu masing-masing adalah pejabat pengadil dosa, pejabat mahkota waktu, pejabat malam abadi, sang penguasa reruntuh perang, pejabat koleksi, serta satu yang belum pernah muncul sebelumnya, pejabat kekosongan jurang. Pejabat kekosongan jurang ini juga termasuk kubu rasional. Saat itu pejabat pengadil dosa tiba-tiba melangkah ke depan.
Ia melirik Bin Ja-yun dan langsung berkata, langsung voting saja. Aku setuju mengusir Raffi Ye dari era Paleosen. Selesai bicara ia mengangkat tangan. Begitu ia mengangkat tangan, pejabat malam abadi segera mengikutinya, lalu pejabat mahkota waktu pun turut mengangkat tangan. Hanya sang penguasa reruntuh perang yang tetap diam. Melihat itu pejabat pengadil dosa, pejabat malam abadi, dan pejabat mahkota waktu serempak menoleh ke sang penguasa reruntuh perang. Di mata mereka tampak jelas rasa kaget. Jelas, mereka tak menyangka sang penguasa reruntuh perang akan membelot. Wajah sang penguasa reruntuh perang datar tanpa ekspresi. Ia tak berkata apa-apa. Pejabat pengadil dosa menatap lekat-lekat sang penguasa reruntuh perang beberapa saat. Lalu ia menoleh ke Bin Ja-yun, menyeringai dingin. Bagus sekali caramu. Bin Ja-yun tenang menjawab, masih jauh kalau dibandingkan dengan pejabat pengadil dosa. Di titik seperti ini, tentu saja ia tak perlu lagi memberi muka pada pejabat pengadil dosa. Bagaimanapun, situasinya sudah jadi soal hidup mati. Pejabat pengadil dosa pun tak mau berdebat mulut. Ia menoleh ke para sesepuh. Dari 13 sesepuh dewan, 10 orang serentak mengangkat tangan. 13 sesepuh itu mewakili 2 suara. Dengan kata lain sekarang posisi menjadi 5-3. Pihak pejabat pengadil dosa masih unggul. Pejabat pengadil dosa melirik Bin Ja-yun. Keluarkan perintahnya. Abis itu ia langsung berbalik dan pergi. Jelas ia sama sekali tak menaruh mantan bawahannya ini di matanya. Baik dari segi koneksi maupun pondasi kekuatan, Bin Ja-yun dan dirinya jelas bukan di level yang sama. Namun tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Aku menentang. Semua orang refleks menoleh. Seorang pria berjalan masuk, orang itu adalah pemilik ladang karma. Melihat pemilik ladang karma, semua orang di aula terkejut dan tak menyangka. Harus tahu, pemilik ladang karma hampir tak pernah campur dalam urusan internal dewan. Tak ada yang menyangka ia akan muncul. Wajah pejabat pengadil dosa dan para pejabat ilahi lain seketika menggelap. Jelas, mereka pun tak menduga pemilik ladang karma akan datang. Setelah masuk, pemilik ladang karma melirik para sesepuh di sisi dewan. Beberapa sesepuh tampak ragu, lalu 7 orang sesepuh dewan langsung menyatakan menentang pengusiran Raffi Ye dari era Paleosen. Dengan begitu, kubu Bin Ja-yun menjadi 6 melawan 5. 6 lawan 5. Pejabat pengadil dosa menatap pemilik ladang karma, namun tak lagi mengatakan apapun. Ia tahu, di titik seperti ini, apapun yang diucapkan sudah tak ada gunanya. Pejabat pengadil dosa tiba-tiba menoleh keluar aula. Saat itu, seorang biksu melangkah masuk, mengenakan jubah biksu hitam. Begitu masuk, ia langsung berdiri di sisi pejabat pengadil dosa. Kepala kuil hukum sebab akibat, Joseph. Joseph tersenyum tipis. Raffi Ye itu biang dosa. Niat membunuhnya terlalu berat, dan lagi dia murid Dewa Gembala. Lebih baik disingkirkan demi era Paleosen, juga demi umat manusia di seluruh dunia, Amitabha. Sambil berkata begitu, ia merangkapkan kedua tangannya. Pemilik ladang karma menoleh pada Joseph dan tertawa. Joseph, jangan pakai kata-kata indah begitu. Pilih kubu, ya bilang saja pilih kubu, lebih enak kalau langsung. Di luar, ada 3 kekuatan besar. Siapa yang paling kuat susah dibilang, tapi dari segi fondasi, dunia ladang karma jelas yang paling dalam. Joseph menatap pemilik ladang karma dan tertawa. Pincang tua ini justru tak menyangka, pemilik ladang akan turun tangan memilih kubu, ini sungguh langka. Pemilik ladang karma terkekeh. Kau ini orang suci, bukannya kalian menjunjung 5 indera yang bersih? Kenapa malah ikut campur urusan begini? Joseph tenang berkata, 5 indera yang bersih itu cuma untuk menipu para umat. Pemilik ladang karma tertawa, nah begitu kan enak semua, jujur saja, ngomong blak-blakan, bukankah lebih baik?
Joseph hanya terkekeh, tidak berkata apa-apa lagi. Saat itu, Bin Jayun tiba-tiba menoleh ke pejabat pengadil dosa. Sekarang imbang. Urusan ini kita tangguhkan dulu, dibahas lagi lain kali. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari luar. Sepertinya kalian semua lupa akan kediaman dewa kuno kami. Semua orang menoleh. Dari luar aula, seorang perempuan dan seorang laki-laki berjalan masuk. Yang datang adalah Seka dan Seni. Begitu mereka melangkah masuk, Seka dengan tenang berkata, "Aku setuju Raffi Ye diusir dari era Paleosen." Begitu kata-kata itu keluar, wajah Seni di sampingnya seketika berubah drastis. Ia menoleh tajam ke arah Senka, penuh dengan ketidakpercayaan. Sedangkan pejabat pengadil dosa langsung tertawa. Wajah Bin Jayun dan yang lain sama sekali tak enak dilihat. Pemilik ladang karma melirik Seka dan Seni, alisnya pun sedikit berkerut. Pejabat pengadil dosa menoleh ke Bin Jayun, sudut bibirnya terangkat sinis. "Keluarkan perintahnya." Setengah jam kemudian, Dewan Yonji secara resmi mengumumkan bahwa Raffi Ye diusir dari era Paleosen. Sejak saat itu, Raffi Ye tak lagi menjadi anggota era Paleosen. Di luar aula, Seni menatap tajam Senka di depannya. "Kenapa?" Wajah Seka datar. "Kau terlalu muda." Begitu berkata, tubuhnya bergetar halus lalu langsung lenyap di kejauhan. Di tempat itu, Seni perlahan menutup mata. Saat itu pemilik ladang karma berjalan mendekat dan melirik Seni. "Kudengar kau berteman dengan Raffi Ye. Kau membantu kakakmu naik ke tampuk kekuasaan, sebenarnya untuk menolong Raffi Ye, kan?" Seni mengangguk. Pemilik ladang karma tersenyum. "Kakakmu benar, kau memang masih terlalu muda." Senya terdiam. Pemilik ladang karma bertanya, "Tahu kenapa?" Senya mengangguk. "Sekarang sudah mengerti." Pemilik ladang karma berkata, "Anak muda, baca banyak buku itu bukan berarti mengerti politik. Kau punya hubungan pribadi dengan Raffi Ye, tapi kakakmu tidak." Dari luar, kediaman dewa kuno kalian kelihatannya kubu rasional, tapi dari awal sampai akhir, sebenarnya kalian itu kubu garis keras. 6–70% industri dan wilayah kosmos yang kalian kuasai, semuanya kalian dapat berkat dukungan pejabat pengadil dosa dan yang lain. Begitu kalian lepas dari mereka, kekuatan kediaman dewa kuno akan jatuh drastis. Posisi kalian juga akan merosot. Seni pelan berkata, "Aku tahu semua itu, tapi aku lebih tahu Kak Ye." Pemilik ladang karma berkata, "Kakakmu tidak tahu. Pejabat pengadil dosa dan mereka juga tak tahu. Sama seperti dulu, saat kau sendiri belum tahu apa-apa, bukankah kau juga hampir menghabisi temanmu, Raffi Ye?" Seni terdiam. Pemilik ladang karma menepuk bahu Seni. "Buku yang kau baca memang banyak, tapi hidupmu terlalu mulus. Belum pernah benar-benar digebuk, jadi kadang pikiranmu terlalu sederhana. Temanmu itu, Kak Ye, sedikit lebih baik darimu dalam hal ini. Dia tak pernah menaruh harapan apapun pada orang lain. Saat datang kemari, dia sudah tahu para pejabat ilahi itu akan menjadikannya sasaran. Tentu saja dia cuma tak menyangka mereka akan bergerak secepat ini. Anggap saja kali ini jadi pelajaran yang benar-benar akan dia ingat." Selesai bicara ia berjalan menjauh. "Ingat, hanya kekuasaan yang ada di tangan sendiri yang benar-benar nyata. Janji orang lain, semuanya cuma omong kosong." Seni perlahan memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, ia berbalik dan pergi. Di dalam batu nisan peradaban, Raffi Ye yang sedang bergegas tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke sebuah lorong di sebelah kanan entah melihat apa, ia tampak sedikit heran, lalu mengubah jalur. Tak lama ia menyusuri lorong itu dan tiba di sebuah dunia peradaban. Begitu memasuki dunia itu, ia melihat seseorang. Saat melihat orang itu, ia langsung terpaku, "Kau." Orang itu juga tampak agak terkejut ketika melihatnya. Bersambung.